hari ini. Tema kita pada hari ini adalah digital technology dan startup. Ibarat dua sosok yang hadir dalam kehidupan kita, ada digital technology yang pertama dan yang kedua adalah startup. Maka dua sosok ini seakan-akan menjadi bestie ya, sangat akrab kemana-mana bersama-sama dan memang begitulah. Digital teknologi dan startup ini selalu hadir bersama dan tidak bisa kita pungkiri lagi, tidak bisa kita nafikan lagi bahwa digital teknologi sudah menjadi pengungkit leverage untuk startup bisnis di Indonesia maupun di belahan dunia yang lain. Nah, digital teknologi, apakah itu berbentuk aplikasi, perangkat lunak, platform online, dan sebagainya, tentu menjadi leverage yang membuat proses bisnis di dalam perusahaan-perusahaan startup, proses bisnisnya menjadi lebih efisien, makin rapi, dan bisa bergerak dengan sangat lincah. Saya sangat teringat perumpamaan kira-kira 8-10 tahun yang lalu bahwa sebuah perusahaan startup yang menggunakan digital teknologi yang tepat, maka bukan tidak mungkin dia bisa bersaing dan bahkan mengalahkan big company, big corporation. Perusahaan dengan ribuan karyawan barangkali dengan mudah akan dilibas oleh startup yang menggunakan digital teknologi yang tepat dipergunakan, dipilih dan dipergunakan. Namun tidak semudah itu kita membayangkannya. Tentu banyak sekali hal-hal, items dan juga penik yang harus dicermati sehingga para pengusaha, para praktisi startup juga harus berhati-hati bagaimana memilih dan memanfaatkan digital teknologi yang lebih tepat. Oleh karena itu, dengan kehadiran dua narasumber kita pada siang hari ini, tentu kita berharap akan mendapatkan insight, pengetahuan, tips, dan trik-trik tentang bagaimana sebuah perusahaan startup dapat bersanding, berhidup bersama, dan memanfaatkan digital teknologi untuk kemajuan mereka. Kita tentu tidak lupa bahwa 90% perusahaan startup akhirnya gulung tikar karena berbagai faktor. Antara lain adalah karena penggunaan digital teknologi yang kurang tepat. Oleh karena itu, 10% diantaranya mereka bisa lanjut, bisa melaju dengan cepat dan berkembang menjadi perusahaan yang besar. Marilah kita nanti juga cermati contoh-contoh yang diberikan oleh para sumber agar semua itu bisa kita aplikasikan dalam bisnis kita masing-masing maupun dalam menjadi bahan diskusi dalam diskusi-diskusi akademis di kampus-kampus. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, mari kita memasuki webinar ini dengan riang gembira dan berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Sigit Pramono Hadi, MSI, yang telah menyampaikan materi yang akan dibahas pada hari ini secara singkat. Dan sampailah kita pada acara inti webinar hari ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sudah hadir membersamai kita di webinar hari ini. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi, izinkan saya menyapa narasumber pertama kita pada hari ini, Bapak Made Leo Raditya, Eskom MM. Halo, selamat siang Bapak. Ya, selamat siang. Kabar baik Pak hari ini? Baik, baik sekali. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Pak. Terima kasih. Namun, sebelum itu, mari kita saksikan video profile terlebih dahulu. Kepada operator, disilakan.
Baik, Bapak Made Leo Raditya memulai karir sebagai freelancer pada bidang web development pada tahun 2015, menyelesaikan studi Magister of Computer Science di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Selanjutnya, di tahun 2017, memulai karir mengajar dan meneliti di Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia hingga sekarang. Jenjang penelitian yang dimulai di tahun yang sama berfokus pada area artificial intelligence, data analisis, dan sistem informasi. Tahun 2021 menjadi Kepala Inbis STIKI Indonesia hingga 2022. Dipercayakan sebagai CTO di startup Media pada tahun 2020 dan membentuk startup Regs bersama CEO founder lainnya pada tahun 2022. Sangat luar biasa sekali ya rekan-rekan semuanya. Baik, langsung saja mari kita dengarkan pemaparan materi dari Bapak Made Leo Raditya secara langsung selama 30 menit ke depan. Kepada Bapak Made Leo Raditya, waktu dan layar disilakan. Suaranya itu semua, nggak ada suaranya. Oh ya, sorry. Saya bisa share screen kan ini ya? Bisa, Bapak. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu sebelum Baik, kita Bapak. mulai. Ya. Nah, apakah sudah terlihat? Bisa, Bapak. Sip, kalau sudah terlihat, saya buka dulu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera semuanya. Di sini saya jadi akan memberikan materi sedikit tentang masa depan startup. Sebentar, ini slide yang paling terakhir ternyata. Ya, jadi kita tentang digital teknologi dan startup, peluang dan tantangan di era inovasi. Kalau boleh saya tahu, peserta kita dari sini ini mahasiswa semua atau ada startup? Enggak. Didominasi oleh mahasiswa sih, Bapak. Dominan mahasiswa ya? Betul. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya akan ngobrolin tentang peluang dan tantangan di era inovasi ya. Jadi kita semua tahu dunia bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Teknologi semakin kencang. Teknologi digital dan startup juga jadi salah satu pendorong utama perubahannya. Nah, di sini kita akan membahas peluang dan tantangan seperti apa untuk wirausaha di era inovasinya. Nah, sebelum itu saya perkenalan dulu ya, katanya kalau istilah lama itu tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya di sini, nama saya Made Leo Raditya. Saya seorang pengajar dan peneliti di Instiki. Saya juga salah satu founder dari Regis namanya. Di mana Regis ini adalah sebuah aplikasi untuk registrasi. Ya, yang aplikasi untuk registrasi yang biasa dipakai di acara-acara seperti seminar ini. Terus saya pernah belajar dan telah lulus akhirnya di Universitas Udayana di ilmu komputer dan Universitas Gadjah Mada di ilmu komputer juga di bidang yang sama. Saat ini saya sedang bisa dibilang belajar tentang kecerdasan buatan yang dulu di tahun 2011-2012 itu sangat ngetren di kalangan peneliti. Dan sekarang akhirnya kecerdasan buatan atau bahasa kerennya AI itu sudah nyemplung ke masyarakat. Sudah banyak masyarakat yang sudah mulai memakai AI. At least pakai AI untuk ngubah fotonya jadi bentuknya kayak Ghibli ya, style Ghibli. Kemudian
Selain kemampuan, saya juga sering mengambil pekerjaan sebagai data analis. Jadi saya menganalisis data eh, di beberapa tempat untuk keperluan, ya banyak sih. Biasanya keperluan analisis data itu untuk pengambil kebijakan. Terus, nah, sistem developing ini adalah pekerjaan pertama saya dan kemampuan pertama saya setelah lulus. Itu saya membuat website, saya membuat aplikasi dan lain-lain. Jadi dari masih kuliah saya sudah mengambil freelancing, membuat website awalnya yang yang kecil-kecilan dulu, sampai sekarang sudah lumayan ngambil yang besar-besar untuk sistem developingnya. Nah itu, jadi kita mulai saja. Pertamanya yaitu kita ngomongin tentang kebangkitan inovasi digital. Nah ini tahun 2010-2015 itu sedang ngetren aplikasi mobile dan baru diperkenalkannya cloud computing di dunia digital ya. Jadi aplikasi kalau 2010 itu kayaknya handphone di Indonesia masih BlackBerry dan baru Android. iPhone udah ada, iPhone 2007 iPhone. Cuman pembuat aplikasi mobile masih sedikit dan tidak beragam kayak sekarang ya, aplikasi yang kita pakai ada banyak banget. Nah, itu mulai berkembang di sini di 2010 sampai 2015. Cloud computing juga baru diperkenalkan untuk masyarakat di sekitaran 10 sampai 15 ini. Lanjut ke 2016 sampai 2020 itu mulai AI dan machine learning masuk ke industri. Dan itu secara dramatis. Tiba-tiba AI blast gitu, banyak banget ada AI di industri dulu. Belum konsumsi publik yang nggak semua orang bisa pakai AI, tapi di industri dulu. Seperti Google Maps itu pakai AI, terus sampai CCTV kamera itu pakai AI di tahun 2016-20 itu sudah ada. Jadi biasanya AI yang ditanam di kamera itu untuk ngasih tahu kalau ada misalnya ada pergerakan di kamera. Biasanya kalau rumah ditinggal sepi, kamera yang di luar, nanti ketika ada sesuatu yang bergerak atau ada orang yang lewat di depan rumah kita, itu akan ngirim notif ke kita. Itu tahun 16 sampai 20 itu sudah ada kamera seperti itu. Dan sudah terpasang AI. Machine learning ada banyak yang kita Google search. Dulu sih kita nggak terlalu berasa ada AI di tahun 16 sampai 20. Padahal banyak aplikasi yang sudah menggunakan AI dan machine learning. Terutama di bidang kesehatan itu banyak banget. Penghitung bakteri otomatis, kemudian ada untuk mendeteksi anomali jantung dan lain-lain. Itu sudah ada di 16 sampai 20 itu AI dan machine learning. Nah, lanjut 21 sampai 25 bukannya AI ditinggalkan, AI masih ada, machine learning masih ada, cuman yang naik adalah metaverse. Metaverse, blockchain, dan Web3. Mungkin kita di sini di Indonesia akan merasakan pentingnya blockchain, metaverse, dan Web3 ini di 5 tahun mendatang, mungkin ya, saya nggak tahu. Cuman untuk sekarang metaverse, blockchain, dan Web3 mungkin masih asing di beberapa orang. Kalau memang yang sudah nyemplung di sini, mereka pasti tahu. Sudah merasakan metaverse, sudah merasakan blockchain seperti apa, dan Web3 seperti apa. Nah, itu tadi inovasinya. Kemudian kita lihat ekosistem startup. Startup bentuk angka ya. Jadi secara global, ini data yang saya dapat sih sampai tahun 2022 saja, itu sebanyak 445 billion. Billion itu miliar. 445 miliar US dollar. Itu banyak banget. Pendanaan global sampai 2022.
Dan pertumbuhan startup, itu jumlah startupnya meningkat loh, secara global ya, meningkat 20% rata-rata setiap tahunnya. Jadi lahir startup baru setiap tahun itu 20%. Itu lumayan banyak juga, jadi saingan orang bikin startup itu banyak. Dan sudah ada lebih dari 8.000 unicorn, perusahaan yang bernilai lebih dari $1 miliar di seluruh dunia. Nah, peluang-peluangnya untuk di startup di teknologi digital, itu peluangnya yang pertama sudah jelas demokratisasi sumber daya, yaitu maksudnya demokratisasi itu sudah banyak orang bisa pakai cloud computing, AI, dan blockchain. Itu sudah bisa dipakai di skala bisnis. Nah, untuk sekedar info, cloud computing itu sebuah apa ya saya bilang ya, sebuah jasa di mana ketika kita mau membuat aplikasi dengan sumber yang besar, itu kita bisa minjem resource-nya, prosesornya, kita bisa minjem memorinya di internet. Jadi kita kerjanya di internet kayak gitu. Itu cloud computing. Kemudian kalau blockchain itu sebuah model yang Bitcoin itu model dari blockchain. Jadi blockchain isinya adalah data-data transaksi di mana sangat mungkin dihack tapi sangat susah. Security-nya sangat tinggi blockchain itu. Kalau saya kasih kelasnya mungkin itu akan panjang, 1 semester itu. Nah, tapi demokratisasi sumber daya ini memang ada ya. Cloud computing, AI, blockchain itu sudah tersedia dan bisa dipakai di skala bisnis. Terus hambatan masuknya rendah. Dalam artian gini, digitalisasi itu memungkinkan startup masuk ke pasar global dengan modal yang minim. Ya walaupun startup itu tetap perlu dana untuk jadi ya dan berjalan, tapi dananya sudah tidak sebesar dulu. Dananya lebih minim sekarang. Nah, dan yang ketiga itu peluangnya adalah inovasinya terbuka. Di sini kita ngomongin kolaborasi. Jadi banyak founder-founder startup digital yang asalnya tidak dari digital. Tidak dari teknologi informasi atau tidak dari informatika, nggak dari sana. Ada yang foundernya dari perikanan, ada yang foundernya dari petani, ada banyak banget. Jadi ekosistem kolaborasi ini memungkinkan startup untuk mengakses teknologi canggih dengan mudah. Dan selanjutnya itu teknologi terkini, emerging, yang membentuk startup. Sekarang startup itu sudah dengan mudah, saya nggak bilang mudah untuk dijalankan, tapi dibentuknya itu dengan ada AI, kemudian ada blockchain, ada IoT, ada 5G. Ini dengan keempat ini kita akan lebih cepat untuk membentuk sebuah startup. Bayangin aja sekarang teman-teman di sini bisa bikin perencanaan keuangan misalnya, itu lewat AI bisa. Perencanaan untuk digital marketing harus ngapain aja, itu bisa tanya ChatGPT. Itu artinya dengan tools AI ini kita keperluan untuk kita waktu yang kita habiskan untuk riset dan menjalankan startup itu jadi lebih ringkas, lebih singkat. Kemudian keamanan data transaksi kita bisa simpan di blockchain, kita pakai blockchain. IoT itu ya bisa kita pakai di beberapa startup dan kita sudah punya teknologi 5G untuk beberapa tempat ya di Indonesia. Kalau saya di Bali sudah ada di beberapa tempat untuk sinyal 5G. Itu tadi teknologi terkini. Nah, sekarang kita ke sektor berkembang pesat untuk startup digital. Jadi 4 sektor ini, yang pertama
Fintech udah jelas itu sangat banyak ada di Indonesia. Pokoknya kita sudah mulai beralih transaksinya ke pembayaran digital, perbankan tanpa cabang. Itu sudah banyak yang kita lakukan ya. Itu fintech. Jadi sudah banyak ada startup fintech. Kemudian ada health tech. Di sini aplikasi-aplikasi atau startup yang berhubungan dengan kesehatan. Ada telemedicine, ada diagnostik AI, ada layanan kesehatan tradisional kayak gitu. Nah, itu yang layanan kesehatan tradisional diubah dengan AI dan telemedicine. Ya, contohnya startup yang terkenal ya, Halo Dokter, itu health tech. Sudah ada aplikasinya, bahkan saya pernah nyoba waktu sakit itu saya bisa mendapatkan surat keterangan dokter untuk sakit juga secara online. Jadi saya nggak ke dokter kalau cuman flu dan batuk biasa gitu. Kemudian yang selanjutnya ada EduTech, di mana EduTech ini platform e-learning. Mungkin di kampus teman-teman sudah ada ya, e-learning ini sudah ada. Kalau startup yang lain itu Udemy, itu Ruang Guru, itu startup EduTech. Ya, menyediakan pendidikan berkualitas dengan biaya yang lumayan murah. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau belajar sesuatu yang baru, mau belajar misalnya belajar fotografi gitu, foto produk gitu. Di Udemy sudah ada kursusnya dan biayanya nggak lebih dari 100.000. Itu biayanya terjangkau. Dan yang terakhir itu ada Green Tech, itu inovasi berkelanjutan, dan lumayan investasinya itu miliaran dalam 5 tahun terakhir ini di Green Tech. Oke, itu tadi sektor-sektor yang pesat. Kita ke sedikit studi kasus. Mungkin di sini ada yang tahu Goto ya, Goto itu Gojek dan Tokopedia jadi satu, Goto Group. Itu idenya sederhana, yaitu menghadirkan transportasi yang mudah. Terus mengalami ekspansi ke layanan pengiriman makanan, pembayaran digital, dan e-commerce. Dan sekarang itu unicorn statusnya meraih valuasi sampai 28 miliar dengan 100 juta pengguna aktif bulanannya. Nah, bagaimana strategi memasuki pasar? Itu tadi contoh dari Goto. Sekarang kita ngomonginnya ke strategi pasar. Strategi memasuki pasar digital di era digital. Yang paling umum kan media sosial. Dan satu lagi adalah marketplace digital. Kalau yang media sosial, kalian sudah tahu, udah banyak, pasti ada di IG, terus di TikTok, itu salah satu jadi saluran akuisisi pelanggan utama untuk startup, di mana ROI iklan sosial media itu mencapai 300% lebih tinggi daripada media tradisional. Media tradisional itu radio, baliho, pamflet. Dan algoritma Instagram dan TikTok itu berbeda. Jadi tergantung produk dari startup yang akan kita bangun, itu produknya apa, cocoknya jualannya di mana. Terus marketplace digital itu platform kayak Tokopedia, Shopee itu menawarkan akses instan untuk kejutan pelanggan dan menurunkan biaya distribusi sampai 60% dibandingkan dengan konvensional, retail konvensional. Nah, kalau kita ngomongin produk startup di sini, itu sosial media itu sangat cocok untuk jualan jasa, kemudian produk-produk, ya kalau startup kan jasa, kemudian ada beberapa produk, jadi tergantung keperluan. Kalau marketplace digital, saya pernah di Inbis di sini, itu saya pernah menginkubasi salah satu startup, yaitu
namanya Omni Hotelier, di mana itu adalah sebuah jasa untuk membantu para pelaku wisata hotel, membantu hotel untuk menjual untuk online booking. Kita tahu online booking hotel itu biasanya kalau ada startup satu Traveloka itu bisa booking hotel lewat sana, cuman keuntungan hotel jadi berkurang. Hotel akan lebih memilih pelanggannya datang langsung transaksi langsung dengan hotelnya, tidak melalui pihak ketiga seperti Traveloka. Nah, startup Omni Hotelier ini membantu hotel-hotel yang seperti itu supaya bisa menjual secara langsung dengan keuntungan juga pasti secara langsung. Nah, kalau yang seperti itu menjual jasa. Jasanya adalah memasang booking engine di website hotel dan membuatkan website kalau hotelnya nggak punya website. Itu jasa, dan kalau strategi pasarnya lewat Tokopedia dan Shopee itu nggak akan kena. Karena Tokopedia dan Shopee itu lebih mencari barang-barang yang tidak terlalu mahal. Sedangkan ini jasa yang istilahnya gayanya business to business gitu. Tokopedia dan Shopee itu tidak cocok, itu biasanya dipakai adalah langsung jualan lewat website, menggunakan sosial media juga, Instagram dan Facebook. Jadi harus dipilih-pilih ya strategi memasukkan pasar di era digital ini. Nah, selain itu juga kita ngomongin tantangan yang dihadapi untuk startup sekarang. Yang pertama itu salah satu kelemahan dari teknologi yang cepat, perubahan teknologi yang cepat. Itu bikin model bisnis kita jadi usang dalam waktu kurang dari setahun bisa. Terus ancaman tentang keamanan cyber. Kita sudah banyak nih digital, udah hampir semuanya digital. Bahkan sudah orang-orang di kota besar itu jarang bawa uang cash. Semuanya sudah digital, tapi ada bahaya yang mengancam di sana, yaitu ancaman keamanannya. Pelanggaran data itu sangat harus diperhatikan ya. Pelanggaran data. Jadi kalau kalian mau baru install aplikasi baru, ada startup bikin aplikasi mobile untuk apapun itu, harus dicek dulu keamanan datanya dan lain-lain. Kalau kalian nggak mau data kalian tersebar. Itu berbahaya, karena kemarin baru beberapa hari lalu ada teman saya yang sudah kehilangan saldonya di bank itu kosong gara-gara install, saya lupa aplikasi apa gitu, kemudian ternyata aplikasinya ada trojan, ada virus yang akhirnya semua datanya diambil terus di cloning. Jadi seolah-olah ketika login ke mobile banking itu pencurinya seolah-olah menjadi teman saya seperti itu. Itu banyak sekali insidennya. Dan ternyata startupnya nggak tahu kalau aplikasi mobile yang mereka buat itu ada trojannya. Nah, terus yang terakhir ini adalah ekspektasi pengguna. Pengguna itu ketika download aplikasi dari startup digital, kalau udah susah dipakai, lambat, terus terlalu banyak tulisan dan lain-lain, itu langsung di-delete, nggak mau. Pengguna sekarang kayak gitu, langsung pindah ke aplikasi yang lain. Ya anggap misalnya aplikasi dompet digital ya, dompet digital startup A dan startup B. Yang pertama di download startup A, ternyata yang dicari karena gratis transfer kemana-mana, tidak ada biaya admin dan lain-lain. Tapi setelah sekian bulan akhirnya mengambil tarif. Nah itu pasti kehilangan pengguna, itu yang pertama. Kemudian desainnya jelek. Secara user experience kita bilang desainnya susah, mau nyari apapun susah, mau buka ini lama banget. Itu otomatis sudah ditinggalkan sama pengguna.
yang sekarang ya, karena sangat banyak startup yang serupa. Nah, itu tantangannya tuh. Jadi bagaimana memanjakan yang menggunakan produk kalian nanti. Terus selain tantangan, ada juga tantangan pendanaan dan investasi. Ini perlu diingat ya, startup yang sukses itu hanya 30% bertahan dan berkembang ya, 30% aja. Terus setelah COVID, itu investor jadi lebih selektif juga. Bukan setelah COVID sih, udah tahun 2023 lah. Dari 2023 sampai sekarang, sudah banyak investor yang sangat selektif sekarang untuk memilih startup mana yang akan diinvest. Dan risiko kegagalan startup itu kekurangan dana. 70% startup gagal karena kurang dana. Oke, kalian masih bisa misalnya ya, kalian ada yang bikin startup itu bertiga sama teman-teman. Iya, kalau bertahan setahun aja deh bertiga, itu pasti nggak kuat karena semakin mulai berkembang, semakin berkembang itu nanti kita akan semakin perlu banyak orang. Sedangkan kalau yang namanya startup, mulai jualannya aja itu udah lama banget. Contoh, startup yang saya buat itu startup Regis, saya membuat aplikasinya itu selama 6 bulan. Fase pertama aplikasinya, belum mobilenya. Kemudian baru aplikasinya jadi, kemudian testing pasarnya belum. Setelah testing pasar, kemudian lagi mulai berjualannya itu dealing sama saya mengajukan beberapa proposal ke beberapa instansi untuk menggunakan aplikasi saya. Akhirnya penjualan pertama itu ada setelah 1 tahun saya memulai startup. Jadi bikin aplikasi keliling nyari itu butuh dana semua. Keliling untuk nawarin produk saya lewat sosial media dan lain-lain itu semuanya perlu dana. Belum ngiklanin dan lain-lain. Tapi karena model startup saya adalah business to business, jadi saya menghubungi melalui email ke beberapa instansi di Bali dulu untuk mencoba. Beberapa instansi mencoba gratis menggunakan aplikasi saya. Belum ada penjualan sampai akhirnya ada yang mau bayar, tapi bayar putus istilahnya ya. Sekali bayar, sekali pakai, udah. Itu waktunya panjang, tidak ada penjualan, kita perlu dana yang banyak. Karena kebetulan aja saya bisa membuat sebuah sistem yang akhirnya kebetulan saya bikin sistem akhirnya menekan biaya untuk pembangunan sistemnya sendiri. Itu sih kebetulan aja. Terus kita juga punya yang namanya hambatan regulasi. Hambatan regulasi, kalian harus, ya namanya juga membuat perusahaan ya, pasti ada regulasinya, ada hukumnya, harus punya apa aja. Jadi ada GDPR, itu tentang pengelolaan data yang ketat. Kemudian regulasi namanya startup digital, itu pasti ngambil data pengguna. Perlindungan data pribadi di Indonesia juga itu seperti apa. Dan regulasi untuk lintas negaranya, karena digital startup bisa diakses ke beberapa negara, nggak cuma satu negara. Dan gimana ya? Mungkin bukan kalau produk kan ekspor impor ya. Kalau di jasa jual aplikasi itu nggak kena ekspor impornya, cuman ada regulasi lintas negara yang harus dipatuhi. Karena ya tantangannya ya kompleksitas hukumnya seperti apa. Kemudian setelah hambatan,
kita juga ngomongin tantangannya ini, kesenjangan talenta. Jadi ada banyak perusahaan besar, ada banyak startup yang perlu data science, yang perlu orang yang bisa cyber security, orang yang bisa AI atau machine learning, orang yang bisa cloud computing. Kalau kalian lihat di sini grafiknya, yang warna yang gelap itu permintaannya. Banyak orang yang nyari data science, tapi di Indonesia yang punya ketersediaan sedikit. Orang yang mengerti data science itu sedikit. Orang yang mengerti cyber security juga sedikit. AI machine learning juga begitu, cloud computing juga begitu. Jadi banyak startup, kendalanya adalah mencari talenta. Di sini, kesenjangan talenta digital. Nah, itu selain itu juga kita ngomongin tentang ketahanan digital dalam startup ini. Jadi ada operasi adaptif, nanti kalau mau bikin startup ya, itu membangun proses bisnis yang fleksibel terhadap perubahan yang mendadak. Jadi ada bisnis yang fleksibel lah. Kalau ada tiba-tiba, ya contohnya waktu COVID lah, itu ada beberapa bisnis yang naik karena dia fleksibel. Terus ada metodologi agile, itu dalam pengembangan produknya dia cepat dan sering frekuensinya. Jadi metodologi agile ini salah satu metode untuk membuat aplikasi di mana setiap minggu harus ada perkembangan. Jadi ada rapatnya, ada meetingnya, ngomongin perkembangannya sampai mana, kendalanya sampai mana, itu setiap minggu. Itu metode agile. Dan juga startup yang sekarang untuk ketahanan digital itu ada ditaruh di infrastruktur cloud. Kenapa? Jika startup digital itu bisa diakses di mana saja, pasti yang akses banyak. Takutnya kalau kita di infrastruktur yang konvensional atau yang biasa, itu biayanya lebih mahal dan gampang jebol. Nah, Bapak, ya? waktu penyampaian materinya tersisa 5 menit lagi. Oh iya, ini dikit lagi juga kok. Baik Bapak, terima kasih. Nah, selanjutnya kita ngomong peran kolaborasi dalam kesuksesan startup. Startup itu harus berkolaborasi ya, harus collab. Yang pertama itu ada kemitraan strategis, aliansi dengan pemain industri besar untuk penetrasi pasar ya. Kemudian startup itu juga biasanya startup itu mencari talenta itu di institusi akademis. Kolaborasi riset dan pengembangan produknya di sana. Jadi bagusnya kalau kalian bikin startup itu ke kampus-kampus, terutama kampus IT, itu kalian kasih kasus ke sana. Ini startup saya punya kasus seperti ini. Bisa nggak dibikinin risetnya kayak gitu. Kampus dengan senang hati pasti akan membantu melakukan riset itu. Pasti itu, karena dosen harus melakukan riset. Selanjutnya ada inkubator. Ada INBIS. Di Indonesia itu ada banyak INBIS. Ada banyak inkubator INBIS, itu program pengembangan untuk startup awal. Jadi yang mau bikin startup, terus bingung harus ngapain, apa yang harus dipelajari, itu datang aja ke inkubator bisnis dan di sana pasti dituntun. Nah, artinya yang punya ide startup itu pasti masih jadi telur ya, belum menetas. Jadi harus diinkubasi. Nah, selama masih jadi telur, diinkubasinya di inkubator bisnis. Sampai nanti mulai ada penjualan pertama, kayak gitu. Nah, selain itu juga ada akselerator. Di sana dukungan pertumbuhan cepat dengan akses pendanaan yang banyak. Program akselerator itu banyak banget kalau di Indonesia. Jadi peluangnya masih sangat banyak ya. Terus ini
Ini udah juga tadi pemasaran digital untuk startup itu ya pakainya iklan media sosial aja. Itu kemitraan dengan influencer juga jadi strategi dominan di sekarang ya untuk membangun kepercayaan merek. Tapi jangan salah pilih influencer gitu aja. Nah, di sini ini tentang leadership, di mana kalau kalian bikin startup sendiri itu punya budaya perbaikan berkelanjutan, menanamkan pola pikir ya, mendorong eksperimen, belajar dari kegagalan itu harus dibawa budaya itu di lingkungan startup kalian. Terus anggaran untuk eksperimen harus ada, biasanya 15-20%, dan inovasi berorientasi pelanggan. Ingat, bikin inovasi, pikirin juga pelanggannya repot atau enggak kalau mau beli produk kalian. Gitu. Menempatkan pengguna menjadi pusat prosesnya untuk mengembangkan produk kalian. Ya. Kemudian prediksi masa depan. Tahun 2020 itu pasti solusi-solusi startup itu berbasis AI, kemudian startup yang ngasih pengalaman imersif kayak AR VR itu. Biasanya sudah mulai banyak ada yang museum AR VR, wisata AR VR itu sudah ada. Keberlanjutan sebagai prioritas, startup ramah lingkungan akan menerima pendanaan premium dari investor pasti itu. Bioteknologi konsumen, inovasi biotek itu jadi gampang dijangkau nanti ya 2030. Nah, itu saja yang bisa saya paparkan sementara. Saya kembalikan ke MC-nya, silakan. Baik, Bapak, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa menarik ya, teman-teman semua. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Budi Santoso, AMD. Halo Bapak, selamat siang. Halo, selamat siang. Salam kenal Pak Madelio. Selamat Ya, siang Pak salam kenal Sigit. Pak Budi. Iya, ya. Kabar baik Pak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat baik. Alhamdulillah. Pemaparan materi ini dari pembicara kedua kita yang tentunya tidak kalah menarik ya, rekan-rekan semuanya. Beliau juga akan menyampaikan materi selama 30 menit ke depan. Namun sebelum itu, mari kita saksikan video profile terlebih dahulu kepada operator. Disilakan. Baik, Bapak Budi Santoso AMD adalah pendiri sekaligus direktur PT Kinetikum Indo Solusi, pengembang software HRMS Indo HRM, dan portal kerja projok.id. Beliau juga berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang teknologi, memulai karir di proyek Apple Batam, dan kini fokus pada solusi digital untuk manajemen sumber daya manusia. Karyanya telah digunakan oleh perusahaan besar seperti Toyota dan Mitsubishi, serta diakui oleh Kemenprint sebagai finalis Startup for Industry 2024. Selain itu, beliau juga aktif sebagai mentor startup dan penguji eksternal di bidang IT. Baik, sepertinya rekan-rekan semua tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Budi secara langsung. Kepada Bapak Budi Santoso, waktu dan layar disilakan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Pak Sigit, ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kita bertemu kembali di sini. Kemudian Pak Madelio, kita kenalan sini. Insya Allah nanti kita kontak-kontak lagi Pak. Kita ngobrol banyak ini. Nah, saya tertarik tadi dengan Siap. penjelasan Pak Madelio.
Wah, rupanya memang betul beliau adalah pengajar dan peneliti sehingga materi yang dipaparkannya itu cukup global ya. Saya sendiri dapat banyak insight dari sana tadi. Oke, nah sekarang giliran saya. Rupanya saya mengisi ini tadi dari Pak Madelio meneruskan, Pak. Tepatnya itu meneruskan ya. Jadi nanti kita bisa diskusi lagi, Pak, setelah ini. Oke, buat teman-teman semuanya, saya izin untuk share layar saya. Nah, cukup jelas ini? Pak, sudah terlihat. Oke, baik, saya mulai. Eh, pada siang ini kita jumpa lagi dan saya mendapat eh, apa ini percayaan untuk menyampaikan digital technology and startup ya. Nah, kalau saya sebagai praktisi, saya melihatnya ini pada penerapannya dan pengalaman saya selama ini buat teman-teman semua, ya terutama adik-adik mahasiswa ini dan publik mungkin ada sebagian yang mungkin bisa ngambil pengalaman dari Pak Madelio tadi dalam mendirikan startup, juga saya selama ini seperti apa ya waktu memulainya. Saya pernah gagal, berkali-kali gagal. 2009 kita start, kemudian 2011 eh, memulai proyek pertama di bidang software, kurang lebih sama seperti Pak Madelio tadi. Kemudian 2016 sudah mulai berdarah-darah, Pak. Gitu. Nah, ya, disitulah hal yang non teknisnya yang kita butuhkan, persis seperti Pak Madelio tadi sampaikan. Kemudian 2019 benar-benar hancur, udah. Kemudian masuk COVID, sudah tiarap, ya. Kemudian 2023 saya mencoba membangun lagi dengan sisa-sisa aset yang dulu pernah jalan, dan betul seperti Pak Madio lagi tadi apa disampaikan, yaitu kembali ke customer gitu. Oke, nanti kita lihat ya sebentar-bentar materi-materinya saya akan bagi-bagi. Nah, ini startup ya berbasis teknologi ini sudah sebentar ya menjadi penggerak utama teknologi apa ini ekonomi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kalau Pak Madelio tadi melihatnya kita itu dalam tahun 2010 ya mulainya ya. Tapi kalau saya melihatnya di dalam 5 tahun terakhir ya, ekosistem startup yang di Indonesia ini berkembang pesat ya. Nah, terutama adopsi teknologi, kemudian dukungan pemerintah dan investasinya seperti apa yang benar-benar diperhatikan pemerintah. Nah, selain itu pada saat startup sudah mulai eh, jalan rame ya, hingar-bingarnya mulai rame waktu itu sebelum COVID, kemudian kena COVID dan mulai bangkit lagi. Nah, tantangan seperti legalitasnya, kemudian kompetisinya itu mulai hidup lagi dan profitabilitasnya. Nah, ini yang harus benar-benar kita lihat. Nah, kita akan bahas mengenai trennya ya, terutama startup yang digital ya. Kalau startup kita ngomong startup digital, eh, kalau lawan kata digital berarti kan analog. Jangan jangan diartikan nanti ada startup analog ya. Kalau ada marketing digital ada marketing analog gitu. Bukan seperti itu ya. Jadi artinya semua hal yang dilakukan oleh startup ini berbasis teknologi. Nah, apakah semua orangnya harus dari teknologi? Belum tentu. Gitu ya Pak Made. Ya, kemudian eh, di Indonesia ini startup banyak ya, banyak yang dibuat kemudian legal, kemudian peran kementerian seperti apa dan dukungan startupnya gimana, dan kita juga akan membahas mengenai legalitas dan spesialisasinya di produk seperti apa. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Leo kan. Oke, ini dia. Dalam 5 tahun terakhir ini, ya, kita akan lihat mengenai AI dan otomatisasi. Ya. Persis seperti Pak tadi ya. Jadi ada kata AI. Ya, kata AI itu dulu dari Yes Boss ya. Dia sekarang berkembang, akhirnya dia pivot menjadi apa fokus ke eh, chatbot. Jadi kalau kita tanya mengenai apa dijawab. Nah, akhirnya dia fokus ke sana. Ini contoh aja satu, dan Indo Herem produk saya sendiri
jadi SR automation ya. Jadi karyawan tuh hanya tinggal cek log, input apa itu cuti, kemudian lemburan dan semuanya, dan SOP yang ada di buku peraturan perusahaan itu diimplementasikan dalam sistem. Ya, kompleksitasnya mulai dari UMKM yang sederhana sampai ke perusahaan yang ribuan. Nah, alhamdulillah grup dari Toyota seperti di Sugiti Kreatif di Cipitung, dan kemudian ada grupnya dari mana ini Mitsubishi ya, PT ICI Industries itu juga sudah menggunakan sistem kami dan sudah berjalan lebih dari 4 tahunan ini, sejak sebelum COVID ya. Tuh. Kemudian AI dan otomasi ini juga menimbulkan tantangan baru, etika AI. Nah, apa itu? Pada saat AI diterapkan ya, di laptop nih ya, kita jalan, terutama di browser. Saya juga menggunakan itu, dan apapun yang ada di layar browser itu kan dibaca oleh dia. Nah, apa nggak khawatir kita kalau data di sana misalnya internet banking kita, ya nggak seperti Pak Madi tadi kan? Nah, ini bisa-bisa ketikan kita mengenai password disadap oleh dia, ya kan? Kemudian disimpan. Kemudian mereka saling bertukar informasi. Apakah sampai seperti itu? Ini ada aturan-aturannya, etikanya, gitu kan? Nah, kemudian ada displacement tenaga kerja. Apa displacement itu? Eh, apa itu? Menggantikan tugas seseorang. Terus terang, saya sendiri untuk mengetik satu apa ya, ini copywriting itu ya, saya bisa bikin, tapi tidak selengkap seperti ahli-ahli copywriter itu. Maka saya minta tolong ChatGPT, mau DeepSeek, mau apapun itu, dengan artikel saya seperti ini, tolong dibenerin nih, seperti ini. Dengan gaya apa? Nanti dibenerin. Nah, dengan begitu, tugas-tugas copywriter yang banyak tuh ya di LinkedIn atau di mana, ah, yang apa itu, katakan tarifnya 3 juta selama sebulan, 20 artikel, Pak. Ya, bagus sih. Cuma kalau kita mau berhemat ya harus pintar-pintar kita menggunakan tool yang ada, begitu Pak Madi ya. Akhirnya copywriternya ini ya nganggur lah gitu. Gitu kan? Ya, ini dia salah satunya. Seperti contoh juga Indo HRM ya. Begitu software saya digunakan di perusahaan, nah, ternyata saya dapat kabar, Pak, ini dari 2 orang admin HR ini akan kita kurangi satu, Pak. Innalillahi. Maaf ya Pak, ini bukan gitu, tapi kan bisa ini, Pak, ya. Bisa ditugaskan yang hal lain Pak. Artinya bukan merumahkan dia, tapi membuat satu tugasnya dia itu bukan sekedar mencatat cek log saja, ya. Cek log, cuti, izin, propertas, tumpukan, ya. Contoh di pabrik di mana? Tekstil itu Pak, klien saya 3.000 karyawan itu, misal satu cabangnya dengan 1.000 lebih orang, satu hari lemburan aja itu bisa sampai numpuk ya, satu hari approval untuk eh, sekitar berapa orang itu, 3 shift ya, itu sampai hampir 1 meter kertasnya tok. Nah, akhirnya dengan menggunakan sistem Indo ARM, semua admin menggunakan itu, input checklog, input lemburan, apa cuti, semua tugas-tugas hariannya mereka sudah bilang apa itu kertas gitu setiap hari, dan mereka pun bingung disposalnya untuk 1 bulan sudah berapa banyak, mungkin 1 truk pickup ya. Nah, limbah sudah hilang, dan tenaga kerja untuk satu ini juga akhirnya dialihkan ke hal yang lain, itu displacement tenaga kerja, itu contohnya. Nah, kemudian e-commerce dan social commerce. Ini dia dominasi Tokopedia. Siapa sih nggak kenal itu ya? Tokped, Shopee, TikTok Shop. Nah, akhirnya Tokopedia dengan Gojek menjadi satu. Diharapkan mendominasi itu. Yang betul. Tapi akhirnya juga belum cukup profit. Akhirnya dibeli sama TikTok. Ya kan? Dari sahamnya Goto yang 400 itu turun sampai dalam kurun waktu berapa tahun ini sampai menjadi sekitar seratusan. Nah, ini nih, itu hal yang lain lah itu. Kalau nggak salah kemarin ya ada yang bahas ya mengenai itu ya, mengenai saham itu. Nah, itu dia. Nah, ini semua mengubah ekosistem kita. Mulai dari saya biasanya beli, contoh, saya suka tape, tape peyem ya, tuh. Tapi kalau cari di sekitar sini, saya tinggal di Cikarang, sulit banget ya di mana belinya. Nah, akhirnya saya beli, ternyata di Bogor, udah Topet, langganan lah tapi itu di situ. Tuh Tokopedia benar udah mengubah apa ini cara kita berbelanja ya. Kemudian lagi tadi regulasi Kemendak batasi TikTok Shop. Kenapa? Sempat ramai kan waktu itu ya.
TikTok itu dengan data dia yang seperti itu gedenya, ya ini tadi Pak Mahdi juga bahas itu ya. Nah, data yang segitu banyaknya dan TikTok tahu trennya orang-orang ini akan beli apa, produk apa, dari mana saja, harganya berapa, jenis apa saja, sektor apa saja dan rentang usia berapa aja. Ini kan bisa mengancam apa ini seller-seller lokal. Ya, dengan begitu mereka memasukkan barang-barang dari Cina. Ini sudah nggak ada batas lagi ya, gitu ya Pak Made ya. Benar ya. Jadi nggak ada batas lagi. Beli barang di Cina dengan harga yang lebih murah daripada kita dan kualitas juga bahkan lebih bagus lagi. Akhirnya harus dibatasi oleh Kementerian Perdagangan. Gitu. Bahaya banget kalau kita apa los-losan seperti itu. Ya mampuslah kita. Contoh aja tekstil itu kemarin tuh Sritex itu ya dengan puluhan ribu karyawan aja sampai bisa dirumahkan. Ya, oke lanjut. Ya. Nih fintech ya buat teman-teman ya pastilah ya di HP-nya pasti ada GoPay ya kan. Nah, OVO dan lain-lain ya itu dompet digital dan bank digital. Bank digital kapal itu sempat banyak tuh di mana itu bundling dengan GoPay apa Bank Jago, ada Cbank dan lain-lain. Nah, isunya di sini adalah soal itu tadi Pak Made mencontohkan apa security ya. Kemudian juga pinjol ya, pinjaman online yang menawarkan iming-iming harga murah untuk beli barang secara online. Ternyata bunganya itu luar biasa, tidak bisa membayar, maka ini masalah. Diteleponi setiap hari sampai berapa kali miss call di HP-nya. Itu saya punya teman itu sampai sambat, ngeri itu ya. Maka BI melakukan regulasinya. Khusus untuk ini harus dibatasi betul-betul agar tersaring ilegal-ilegal di ini. Hanya tinggal berapa puluh saja itu dari ratusan pinjaman online. Ya, kemudian ada sustainability tech dan IoT. Nih Pak Made juga contohkan e-fishery ya untuk IoT bagaimana apa itu ikan-ikan ya bisa diberi pakan secara otomatis, airnya diatur tingkat keasamannya dan seterusnya sehingga hasil ikannya diharapkan jadi maksimal. Ya, dan ini benar-benar valuasinya luar biasa dan sayangnya ada berita yang kurang mengenakan di sana, tapi kita kesampingan itu ya bagaimanapun uh, e-fishery ini sukses lah di hal itu ya. Oke, kemudian ada lagi ya waste for change. Apa itu? Sampah itu bisa didaur ulang. Dan ini benar-benar sustainability karena sampah itu adalah masalah kita semua. Dan ini startup ini berhasil mengubah sampah itu menjadi bisnis. Ya, oke. Ya, hasilnya dari itu apa sih? Itu semua yang serius dan betul-betul pada saat itu memang sebelum 2023 ya hasilnya ini ada 5 unicorn dan 1 dekakorn. Ya, ini Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, OVO dan Sendit. Ini valuasinya benar-benar sudah besar ya. Maka yang kita ambil contoh di sini adalah yang besar-besar saja. Kalau kita ambil yang kecil-kecil banyak sih. Nah, nanti malah nggak kenal juga. Dan yang berhasil dikalakan adalah Gojek dan Tokopedia dengan valuasi seperti tadi Pak Madilio sampaikan. Tuh luar biasa besar. Seperti sulit lah mengejarnya. Tapi sayangnya sampai sekarang pun masih belum profit ya Pak Made. Bakal-bakal duit saja kan. Dia masih Bener bisa itu hidup Pak, ya bener. karena bakar duit terus. Duit dari mana? Ya investor lagi. Makanya sahamnya dari Rp400 itu turun lah itu menjadi seratusan. Kenapa? Karena orang nggak percaya. Masa sih ini akan bisa bertahan lama? Ya rugi lah yang beli-beli pertama itu kan. Udah. Kemudian nih dominasi sekarang untuk startup adalah di e-commerce ya seperti biasa itu tadi Tokopedia, Bukalapak dan ada fintech ya itu di mana OVO, Sendit, GoPay itu. Kemudian edutech ya, edtech ada beberapa itu, ada contohnya nanti. Kemudian ada logistik. Nah, karena e-commerce-nya jalan, logistik maka jalan. Ya, diikuti oleh apa itu? Kalau nggak salah sempat juga jadi unicorn itu. Apa sih itu kemarin? JNE atau JNT ya? JNT kalau nggak salah. Iya Pak Ade ya. Tuh. Nah, itu menarik banget karena kita harus fokus nih untuk e-commerce di situ ya, fintech di situ. Sendit fokus di fintech, ya kan?
logistik ya perusahaannya itu nggak akan mungkin lah kayak kayak contoh misalnya CNE itu akan berubah menjadi e-commerce ya. Dia harus fokus di sana. Oke, funding winter 2003 sampai sekarang ya Pak Made. Tuh. Kenapa? Karena berkaca pada kegagalan-kegagalannya sebelumnya, itu duit dibakar terus, investor ngasih duit terus, tapi mana profitnya? Otomatis kan, misalnya kita punya duit 1 miliar, kita kasih ke startup. Pak, ini startup bagus Pak, saya profitnya sekian, 5 tahun lagi balik modal, nilainya nanti akan sekian, penggunanya akan jutaan orang, kan masih nanti itu kan harapan-harapannya. Ternyata setelah sekian tahun seperti yang diceritakan, mana nagih kan? Nah, berkaca dari hal seperti itu, begitu tidak sesuai dengan harapan, maka sejak tahun 2023 itu investor menjadi lebih selektif, ya, sehingga menjadi penurunan investasi bukan hanya di Indonesia saja, tapi global. Termasuk ada kejadian penipuan mengenai apa itu health tech, ya, di Amerika, satu startup dananya luar biasa besar, tapi ternyata itu ada omong kosong. Nah, bukannya di luar negeri, Amerika, yang di negara lain, tapi juga di Indonesia. Dan sempat juga waktu itu saya ikuti satu acara di Sendit mengenai mana ini visi ya venture capital pada menahan dananya. Mereka lebih selektif melihat mana sih ini, dan mereka lebih melihat ke founder, bukan lihat ke perusahaannya. Kenapa? Karena saat terjadi masalah, ini foundernya bagaimana ini? Mau tough kah? Bertahan ya, nanti kita bangun bangun lagi, ini jatuh, oke bangun. Bagaimana caranya? Ya terpaksa pengurangan karyawan, atau mengurangi gajinya dia, atau malah dia lari, ya kan? Ada yang seperti itu. Maka investor sekarang lebih lihat kepada foundernya, oke? Nah, fokus pada profitabilitas. Untungnya mana nih buat kalian hidup lah, paling tidak meskipun hanya apa separuh misalnya dari operasional bulanan. Misalnya operasional bulanan 100 juta, apa keuntungan belum ada, tapi asal masih cukup, diharapkan dengan strategi marketing yang baru maka bisa berjalan lebih lancar gitu ya. Bukan sekedar banyak-banyakan user ya, seperti ini Tokopedia apa ya puluhan juta orang tapi ya semuanya dapat subsidi ongkir ya. Nah, siapa yang bisa kuat seperti itu? Bukalapak aja tidak tahan, ya kan? Nggak kuat dengan apa subsidi ongkir, gratis ongkir 30.000, 30.000 satu orang. Ya kalau sekali transaksi satu hari itu sampai 100.000, itu sudah berapa? Udah berapa? 3M ya, ya kan? Gitu ya, tuh hari itu. Nah, kemudian di sini startup mulai beralih dari ini terpaksa growth at all cost ya. Yang penting banyak usernya. Enggak seperti itu. Lebih ke ya nih, oke kita hidup sekarang gak apa-apa deh segini yang penting jangka panjang kita jalannya. Ada salah satu teman saya, Mas Farid almarhum, eh, beliau aktif di LinkedIn sampai ngomongnya gini, eh, build business not startup. Ya benar sih memang tujuannya kita buat usaha, buat startup itu kan buat eh, dapat profit, ya kan? Bukan sekedar kita ini gaya-gayaan aja. Ayo bikin startup yuk, yuk, ayo. Sudah bikin. Terus ngapain kita? Ngapain, ya kan? Nah, ini dia. Akhirnya untuk bisa mengatasi apa ini tantangan supaya kita bisa bertahan, ya PHK terpaksa. Ya, kemudian yang pada saat setelah COVID itu mulai bisa hidup lagi, ingat nggak masa-masa itu, ya kan? Semuanya masih pada bingung habis banyak yang apa ini gulung tikar dan akhirnya semua mengejar pertumbuhan. Ayo cepat-cepat, mumpung mumpung baru jalan lagi, maka kita rekrut karyawan lebih banyak untuk mendapatkan klien lebih banyak lagi, misalnya marketing jadi berapa orang itu ya. Di Advisory itu dari berapa orang jadi 60 orang marketing. Masya Allah 60 orang lu tugasnya ngapain. Mau marketing se Indonesia, mau satu provinsi 2 orang gitu kan, nggak segitunya. Nah, akhirnya banyak di PHK ya. Burn rate itu ini tadi bakar-bakar duit terlalu banyak, seharusnya secukupnya saja.
Tapi karena nafsu ya, pengen dapat pertumbuhan yang banyak, biar dipakai orang lebih banyak. Nah, itulah pertumbuhannya. Akhirnya pendapatannya tidak seperti yang diharapkan. Tidak banyak tidak sebanyak seperti yang diharapkan sehingga eh, pendapatannya juga sedikit tuh. Nah, ini dia. Mulailah eh, marketing mulai dari tadi yang banyak puluhan orang pangkas lagi 50%-nya misalnya, ya kan? Atau restrukturisasi ini departemen yang ini kosong nih, ini nggak usah kosong, habisin, diefisiensikan, ya kan? Nah, dari situ akhirnya bisa jalan terus. Nah, contoh kasusnya ada Zenius itu sampai tutup. Ruang Guru PHK banyak orang. Kalau nggak salah berapa persen, 20% ya. Binar Academy masih ada. Pahamify tutup. Ya, sedangkan eh, link aja, karena link aja ini akhirnya memberlakukan cara-cara seperti bank, terus terang saya sendiri lepas. Sudah saya nggak pakai lah, meskipun saya pakai link aja yang apa ini syariah. Ya, kalau syariah berarti kan tidak ada potongan-potongan. Kalau bank kan minimal saldo mengendap sekian, maka kayak bunga lah itu, ongkos apa itu biaya saldo minimalnya sekian. Ya, seperti itu nggak usah lah. Saya taruh di OVO pun saya nggak terlalu pakai sekarang, hanya berapa puluh ribu, ya tetap aja segitu. Saya pakai OVO juga, gitu ya. Dan ajaib juga ada PHK. Sendit meskipun sudah besar tapi berhasil restrukturisasi dan tetap berjalan sampai sekarang, dan apa ini sampai ekspansi ke Filipina. Kemudian Bibit masih jalan. Kemudian Dafas dan Lumo atau Bekukas. Ya, dulu namanya Bekukas. Ya. Oke, sekarang kita bahas. Ini di Indonesia sekarang ini dari mana pemerintah Indonesia melalui kementerian-kementerian terkait, ya, UMKM di Kementerian Koperasi dan UMKM, di Kemenperin, Kominfo, kemudian Kemendiknas, Kemdikbud ya, kemudian juga BKPM. Apa dukungannya untuk UKM-nya di Kemenkop UKM itu adalah rencananya ya, ingin ya mendapatkan 1.000 startup digital dan memberikan insentif kredit usaha rakyat. Ya, ya harapannya dari kredit-kredit yang ini biasanya dengan bunga ringan ya. Bunga ringan ini tetap tetap ada persyaratan, tetap ada agunan ya supaya startup digital ini bisa beroperasi, maka diberi insentif. Ini ada agunan misalnya motor. Nah, cukuplah untuk operasional selama berapa, kalau motor berapa ya? Kurang tahu saya, kurang lebih misalnya ya 10 juta ya. Nah, itu kalau kalau misalnya gaji satu orang aja ya minim 3 juta lah. Nah, kita buat 2 juta, nah itu aja cukup untuk 2 bulan hidup ya, maksimal. Kan? Itu tadi tantangannya ya. Oke, kalau operasionalnya berjalan bagus, nah bisa sustain, jalan terus. Nah, untuk Kemenperin, nah, kebetulan kami dari mana? IndoHRM ini finalis Startup for Industry kemarin itu di tahun 2024, ya. Yaitu satu program untuk mempertemukan startup dengan industri. Persyaratannya cukup banyak dan ketat. Ya, nomor satu adalah legalitas. Nomor dua, sudah punya produk. Ya. Kalau sudah punya produk, ya perusahaanmu sudah legal, PT, minimal PT personal lah ya. Ya. Kemudian sudah ada profit, ya. Kemudian sudah ada klien yang pakai. Oke, bagus nih. Oke, saya temukan dengan industri ya. Dan Kemenperin channelnya ke apa itu? Industri itu bagus-bagus, sangat banyak. Terutama industri otomotif itu kan besar banget ya kan. Nah, maka ditemukanlah kita dalam dalam satu apa itu business matching namanya. Dan banyak yang mengikuti. Dan alhamdulillah dari beberapa business matching itu teman-teman itu juga dapat apa ini klien-klien baru ya. Kemudian untuk Kominfo sendiri secara langsung cukup banyak programnya, di antaranya adalah untuk gerakan 1.000 startup itu ada pelatihan SDM-nya dan bagaimana legalitas ini akan diupayakan oleh startup masih baru, ya kan? Nggak bisa kita pungkiri, startup digital ini adalah terdiri dari anak-anak apa ya istilahnya?
tech guy atau geeknya, GEEK, geek. Ini kan orang-orang yang hanya fokus on komputer aja. Diskusi dengan orang pun, ngobrol dengan orang pun, katakan jarang ya. Nah, kemudian bagaimana cara ngurus-ngurus ini, ngurus legalitas misalnya, untuk bikin PT, kemudian ngurus mana untuk klien-klien yang besar, maka diwajibkan menerbitkan faktur pajak. Nah, harus belajar mengenai bagaimana cara menerbitkan faktur pajak dengan sekarang dengan Cortex itu. Nah, ini dia ada pelatihan-pelatihannya di Kominfo ini sendiri. Ini detail di sana ada di website Kominfo. Kemudian juga tidak sungkan-sungkan Kominfo ini memberikan sertifikat atau label namanya PSE ya, penyelenggara sistem elektronik untuk dipasang di websitenya. Nah, kami sebagai PSE juga ya karena memegang data data klien yaitu karyawan-karyawan perusahaan sehingga kita bisa tahu gaji mulai dari bawah sampai atas ya. Ini benar-benar kena undang-undang PDP, perlindungan data ini ya. Apa ini? PDP itu ada ya? Pelanggan ya, pengguna, sorry. Perlindungan data pengguna dan ini ketat dan saat ini sedang kami pelajari bagaimana caranya bisa kita apa ini asesmen ke sana ya. Kemudian dari Kemendikbud ya ini ada magang startup berupa kampus Merdeka dan kemudian ada istilah baru nih ya pasca Pilpres hilirisasi riset gitu ya Pak Made ya. Oke akhirnya kita pakai Pak. Kemudian Spin off namanya Pak. pin off nanti Pak ya. Oke lanjut. Kita ke Kementerian Investasi BKPM. Ya ini tentunya dana-dana dari luar negeri, misalnya kita apa ini dari venture capital, yaitu orang-orang kaya dari luar negeri yang ingin invest di Indonesia untuk satu startup yang mereka pilih, pasti melalui Kementerian Investasi atau BKPM ini, ya kan? Nah, untuk itu maka diberilah insentif pajak, ya pengurangan pajak misalnya apa ya, tax holiday ya, berapa berapa persen atau waktu itu malah Apple minta ya apa untuk bisa bikin pabrik di Indonesia minta tax holiday 50 tahun. What a joke. Nah. Enak aja ya dia minta 50 tahun nggak bayar pajak ke kita gitu kan. Ya nggak dikasih lah sama pemerintah. Ya, nggak. Oke, kemudian kemitraan investor asing ini saat ini sedang galak-galaknya nih, apalagi kemarin dengan tekanannya tarif dari ini kakek Donald Trump ini, ini jadi masalah baru ini. Ya Pak ya. Oke. Nah, startup for industry ini eh, menurut kami sudah cukup memberikan dampak signifikan kepada industri oleh pelaku startup ya, sponsor Kemenperin ya, dengan dana hampir 1 miliar. Cukup banyak. Kenapa? Karena contoh dari hampir 200 startup yang waktu itu mengikuti, hanya terpilih 20 startup saja untuk diberikan dana untuk diimplementasikan produknya kepada kliennya. Siapa kliennya? Yaitu mitra, mitra untuk diimplementasikan produk itu. Ya, contoh seperti saya, pada siapa? Oh, ternyata ada UMKM yang waktu itu menceritakan masalahnya kepada Kementerian Perindustrian. Pak, Bu, saya punya karyawan. Ini ada yang 10 orang, ada 20 orang, ada yang eh, 400, 40 orang. Nah, pakai program ini bagaimana? Nah, kebetulan saya ada paket 1 jutaan itu setahun. Silakan dipakai untuk dengan orang-orang sejumlah sekian. Ya, nanti per tahun kita ada apa biaya tahunan cuma 1 juta setahun aja kan cuma berapa orang karyawan saja kan dibandingkan dengan proyek-proyek kami yang cukup besar dan ini kami anggap seperti ya setengahnya CSR gitu dan teman-teman juga ada yang implementasi 40 juta ada sampai 80 juta juga dan tentunya dikurasi sendiri oleh Kemenperin supaya betul-betul real ini sampai kepada mana ini mitra industri, mitra implementasinya. Gitu. Nah, sekarang kita ngomong legalitas dan strateginya. Oke, udah 30 menit ya. Sebentar lagi ya. Oke. Nah, teman-teman, nanti pada waktu bikin startup nih, teman mahasiswa, semester berapa aja nih? Eh,
Yang penting sudah punya rencana nih, Pak, saya mau bikin startup. Tapi bagaimana, Pak ya? Nah, oke, dari harapan saya dari penjelasan Pak Madileo dan saya ini langsung bisa tahu nih. Langsung aja ke OSS. Terus terang saya waktu mau mendirikan PT sendiri itu ada pilihan PT-nya perorangan ataupun PT Persero. Nah, kalau keluar biasanya dia biaya pendirian PT 1,5 juta. Loh, kok murah ya? Kok bisa ya? Ternyata setelah saya otak-atik sendiri, oh bisa. Ternyata biayanya berapa sih? Saya enggak, biayanya Rp50.000. Rp50.000. Ada caranya. Di OSS itu silakan masuk nanti untuk pendiriannya ke AHU. Itu ya. Ini mungkin di sesi lain ya bisa kita bahas mengenai ini dan pilih aja PT Perorangan. Ini kalau sudah siap dengan apa-apa tadi ya. Oke, ada PT. Kalau PT Persero itu harus lengkap direktur, jajaran direkturnya, kemudian komisarisnya. Itu butuh beberapa orang. Kalau PT Perorangan sendirian aja bisa. Nah, kemudian registrasi wajib untuk dapatkan NIB, nomor induk berusaha. Ini penting karena setiap perusahaan perusahaan besar ya, terutama pabrik, corporate, itu mereka ingin tahu kamu bergerak di bidang apa di nomor induk berusaha itu. Ada di NIB itu. Nah, kemudian ada PSE dari Kominfo tadi, dan jangan lupa untuk mendaftarkan merek dagangnya atau hak cipta dari produknya. Ingat ya, ini jangan sampai setelah bikin jadi bagus, label lagi itu Pak, udah fix. Ternyata namanya produknya dipakai sama orang, ya bubar lagi itu. Harus ngulang lagi dari awal ya. Nah, kemudian ini tadi saya ngomong tantangannya apa? Anak-anak biasanya akan berhadapan dengan eh, soal-soal seperti ini. Di awal saya mendirikan usaha tahun 2009, 10, 11 itu, saya punya mental block dengan kantor pajak. Jadi kalau urusan dengan pajak ini akan bagi saya itu sulit banget ya. Kenapa? Karena latar belakang saya ini adalah orang teknis. Kalau urusan dengan hal-hal yang sifatnya administratif, saya langsung enggak. Saya kasihkan ke siapa gitu. Mbak, tolong Mbak. Ke admin saya waktu itu, akunting, pajak, pajak. Semua diurus oleh dia. Begitu terjadi masalah, saya mulai harus mengurangi karyawan karena pendapatan mulai signifikan menurun. Saya harus belajar pajak sendiri. Nah, ini jangan lupa teman-teman sekarang, mulai dari sekarang harus belajar pajak. Terutama sekarang kan dimudahkan dengan adanya Cortex ya. Itu dia. Kemudian lanjut ya undang-undang perlindungan data pribadi, sorry, atau pengguna pribadi ya. Ya, itu dia. Nah, kemudian apa ini untuk dapat modal dari asing misalnya, perusahaan kalian bagus, berdiri, lancar, customer banyak. Nah, ada perusahaan asing nih. Nah, datang. Pak, saya mau beli sahammu 100%. Nah, kok bisa? Ya, ya sudah, ini 100% buat kamu. Ini produkmu sama perusahaanmu tak beli. Maka dia yang jalan dan kamu suruh keluar gitu. Atau jadi karyawan gitu. Ya. Nah, di situ ini seperti apa? Bagaimana apa ini investasi itu akan melewati BKPN sehingga duitnya nyampe ke kita. Itu dia. Nah, ini strategi bisnisnya. Pak, ini dia Studio Ghibli. Itu Pak ya. Jangan lupa ini AI, Pak. Tapi kabarnya si ini dapat ini ya dituntut sama pencipta ini Studio Ghibli ya. Hayao Miyazaki kalau saya itu. Itu dia, oke. Oke, kita nggak bisa buka usaha, kita bisa semuanya. Nggak ada palu gada itu. Apa lu nggak ada, gue ada. Nggak ada. Kita harus fokus pada satu. Gitu. Ya, baratnya kalau mau fokus ke usaha apa itu jasa bersih-bersih ya. Kalau nggak salah itu mana ada startup yang khusus untuk marketplace-nya tukang. Nggak salah itu. Hanya tukang aja. Itu dia. Nah, maka dia akan fokus bagaimana setiap rumah itu dapat informasi mengenai tukang. Terus terang kalau saya mau renovasi, saya bingung ini mau cari tukang di mana ya yang pintar benerin talang. Nah, dari situlah itu problem yang muncul di situ. Jadi ada yang mendengarkan hal-hal seperti itu, melihat oh, ternyata ada yang cari tukang ya. Oke, bikin startup untuk menyediakan jasa tukang gitu. Itu dia. Dan seperti ini harus fokus. Jangan kamu tukang kemudian kamu bisa renovasi juga. Lanjutlah menyediakan bahan bangunannya lagi. Lanjut lagi. Oh, udah. Itu namanya apa itu, pragmatis ya.
Dan akhirnya semua dibikin. Itu mulai menciptakan kegagalan. Itu yang terjadi pada Sorabel, Orami, Zalora. Ya, sempat dengar nggak? Udah lama sih itu. Ya, sama. Mereka juga tidak fokus ke hal itu. Nah, ini buat teman-teman ya, adik-adik mahasiswa, perhatikan kalau mau bikin startup nih, itu pasti kan ruwet nih di sini. Ide mau bikin apa ya, rumit banget. Terus udah mikir lah, kita kumpul berapa orang ya, ngobrol, ngopi, ya sampai habis bergelas-gelas berhari-hari, nggak ketemu-ketemu. Nah, ya kalian nggak melihat problemnya. Lihat masalah tadi, contoh seperti tukang tadi. Dia sengaja jalan mana ada ibu-ibu renovasi gini. Pak, ini dapat tukang dari mana? Oh, Mas, ini saya sulit Mas ada tukang ini. Oh, sulit nih. Oke, jadi bikin startup untuk ngumpulin orang tukang-tukang sejabodetabek misalnya ya. Jadikan oke konsepnya gimana nih? Nah, kalian harus terjun ke urusan itu. Ya, nggak harus juga jadi tukang sih. Gitu. Ya kan? Kalian bisa tanya-tanya ke arsitek misalnya, karena yang bersentuhan langsung dengan bukan arsitek sih, pelaksana lapangan ya. Mandor kayak, oh ini Mas ini gini. Oke, Pak, kalau saya bisa bantu referensi tukang ini, saya dapat sekian persen, Pak. Misalnya udah Rp1.000 aja, Pak, per tukang misalnya. Kecil ya 1.000 ya, berapa lah itu. Nah, misalnya per tukang Rp1.000 sekali daftarin. Nah, berarti kan harus dapat berapa ribu rupiah per bulan, ya kan, untuk kalian bisa hidup, gitu kan. Konsepnya gimana nih? Oke, konsep nulis nulis nulis, baru kemudian prototype, kan? Nah, kita bikin aplikasi nih. Aplikasinya, prototype apa, dengan bisnis model seperti apa? Oke, sip. Yuk, bikin perusahaan. Gitu. Problemnya gitu. Solusi, kemudian kita pikirkan bagaimana ini bisa memenuhi pasar, ya. Kalau produkmu unggul, ya, belum ada nih gitu, pertukangan di Jabodetabek, ya. Eh, ada sih, kalau saya pernah cari ada itu. Kemudian kita lihat di pasarnya, kita cek nih, kita tanya ke setiap mandor, ya, ke mana-mana, Pak pernah ini enggak, pernah ini nggak? Oh enggak, oh ini Pak pakai ini, kita referensi ya, udah bagus, oke, udah banyak nih yang hubungi, Mas kita ini jasa tukang mau renovasi rumah, oke, nah, mungkin dibagi-bagi, eh, kemudian tugasnya untuk yang ngumpul-ngumpul itu siapa, nah jadilah kita mulai ada profit nih, mulai kita besarkan dari karyawan cuma kita sendiri, minimal ada satu lagi admin. Oke, untuk ngumpulin duit di rekening siapa, si admin. Kemudian siapa lagi yang mau apa ngubungi orang-orang itu selain saya, karena sudah banyak nih ya. Nah, ada lagi satu orang lagi misalnya, dan mulai 3 orang. Nah, sila kita mulai dapat profit dengan cukup untuk operasional 3 orang, ya. Oke, ngomong produknya, kasus sukses fintechnya ini kita ngomong Sendit. Ini Pak, sudah Ghibli lagi Pak. Teman-teman Ghibli Sendit. semua, Pak. Iya Pak, implementasi AI kita Pak ya. Lanjut Pak. Sendit, ya, ini payment gateway. Eh, sebelum saya pakai Sendit, saya juga pakai Sendit Pak. Ya, saya pakai yang lain. Karena apa yang kurang bagus dan fitur-fiturnya kurang lengkap, maka saya pindah ke Sendit. Dan marketingnya saya hubungi juga mudah. Ini dia. Sendit ini mengisi celah pasar yang diabaikan bank. Apa itu? Eh, Misalnya untuk pembayaran hanya berapa rupiah, itu bank sulit. Ini harus transfer ke bank, terus konfirmasi bahwa sudah transfer ini. Zaman dulu seperti itu. Kalau Sendit tidak, dia transfer aja ke rekening ini atas nama PT ini, ya, misalnya PT Kinetikum ya. Oke Pak, beli paket Indo RM yang untuk 100 orang. Oke, 2 juta Pak ya per bulan saya beli. Oke, pakai Sendit. Ya, jadi di website Indo ARM sendiri ada untuk pembelian itu, kemudian apa, terkirimlah duit itu ke rekeningnya Sendit untuk atas nama PT Kinetikum. Nah, itu yang bank tidak bisa, gitu. Apa API-nya? Bank tidak menyediakan API seperti itu, tapi Sendit lah yang akan memudahkan itu. Oke, nah akhirnya dia bertindak seperti bank, tapi hanya meneruskan saja. Hanya jual API aja. Apa API itu? Mungkin teman-teman pada belum tahu ya. Advanced Programming Interface. Jadi hanya sekedar sebaris kode saja, dan ini harus dijaga security-nya agar tidak mudah dihack sama orang, sehingga
duitnya belok ke rekening orang lain ya, tapi ke rekening Sandy sendiri. Dan dia berhasil ya, dia bisa valuasi sampai 1 miliar itu karena apa? Karena customernya banyak ya, bukan karena perusahaannya besar apa, tapi karena customer banyak sehingga omsetnya dia banyak besar gitu ya. Itu berbanding lurus sehingga berhasil ke Filipina. Nah, dari sini kita juga melihat status apa studi kasus gagal e-commerce namanya Sorabel ya. Sorabel fashion online ini awalnya sukses, tapi kemudian lagi tergoda untuk ya udah nih nanti kita pengiriman kita handle sendiri deh. Mungkin dalam pikirannya mau apa, ekspansi usahanya langsung ke bidang itu. Nah, ini masalahnya kalau dia benar-benar apa belum betul-betul menguasai dan sukses banget di urusan fashion online, maka godaannya adalah mengembangkan ke bidang yang lain yang bukan bidangnya, ya logistik, kemudian ke financing, ya harusnya bisa difinancekan ke pihak ketiga, misalnya kalau sekarang ada pay later ya itu, kemudian B2B terlalu cepat itu mungkin grosir. Nah, ini jadi masalah, terlalu cepat dia nggak melihat situasinya di pasar gimana gitu. Nah, karena pengembangannya begitu maka butuh biaya banyak tapi profit belum ada. Itu namanya burn rate-nya tinggi sampai 15 juta dolar per tahunnya buat gaji orang-orang, ya, buat operasional untuk servernya. Oh, sudah nggak kuat deh itu si investornya, tutup 2020 dijual ke Evermose saja. Seperti itulah sistemnya. Oke, kita rangkum sejenak, yaitu teknologi, regulasi, dan spesialisasi. Ingat, ini teman-teman ingat ya, jangan tergoda pada pragmatis. Ya, profit dulu, ya, bisa hidup dulu ya, kemudian kalau bisa profit, kan, kemudian kita patuhi regulasi, ya, aturan-aturan yang ada di Indonesia, dan tetap dijaga spesialisasinya. Jangan tergoda pada nanti itu tadi kayak tukang tadi ya, akhirnya jualan bahan bangunan. Ya, jangan ya, itu masalah baru. Nah, itu tadi kalau kita fokus jualan kopi saja, ya, kopi saja, contoh kopi kenangan dia, bukan semua makanan dijual. Ya. Insya Allah sukses. Nah, ini pulang buat teman-teman apa? Kalau mendirikan startup, ya, ini teman-teman nih perhatikan. Eh, Pak, saya orang teknik, Pak, saya nggak ngerti urusan administrasi, urusan pajak dan lain-lain. Ya udah, kerjakan aja teknisnya. Gimana? Ya kan? Nah, saya sukanya analis, Pak. Saya pusing kalau baca coding gitu, atau bikin coding. Saya analisanya workflow-nya seperti ini. Ya. Kalau ada orang eh, apa lihat produk kita di website, langsung klik ini, beli ini. Nah, oke. Ya. Kalau seperti dulu ada presiden yang ngomong, oh gampang, kasihkan ke programmer aja. Oh ya, nggak gitu. Jadi ada yang menganalisa sistem itu untuk menerjemahkannya menjadi urutan-urutan program yang harus dikerjakan. Seperti tadi Pak Made ya, itu ya Pak ya. Jadi tidak semuanya satu orang bisa semua. Nah, terus yang saya ngalami semua, Pak. Namanya CEO, Chief Everything Officer, Pak. Jangan ya teman-teman, ya. Nggak boleh ya, Dik ya. Oke, yang programmer kumpul ya dengan sistem analis. Ngomong soal itu, saya sukanya di apa? Saya udah program ini gue garap ya, sistem analis. Terus ini. Semuanya bekerja di bidang masing-masing ya. Kemudian buat yang mbak-mbaknya nih pasti pusing lah kalau mungkin soal program itu kan ya, bisa mbak jadi marketingnya ya, marketing tadi tadi Pak di mana, di Instagram ya Pak ya. Ya, tadi jelaskan di Instagram bisa, di mana lagi ya, di TikTok bisa ya. Jelaskan kemudahannya, contoh tadi tukang tadi ya, jelaskan kemudahannya. Ada ibu-ibu yang pusing ini rumah bocor gimana, nah bikinlah drama pendek kayak gitu. Ini mbak-mbak yang pinter ini gitu ya. Dia ada lagi yang apa itu suka dengan menjelas-jelaskan ini ini cara menggunakannya gini. Ah, ini bisa nih jadi trainer ya, trainernya untuk program ini.
Nanti pada saat ada pengguna baru, dia gimana cara pakai programnya? Nah, dia menjelaskan, ya. Jangan suruh programmer menjelaskan. Bisa kasihan customernya itu karena programmer biasanya orangnya introvert ya. Gitu ketemu orang itu langsung ngomongnya gitu aja nggak bisa sih. Lari customernya, Pak. Ya, ya. Gitu ya. Udah. Akhirnya nah, yang orangnya sabar, nah, ini yang bisa membawa user-user baru. Oke, ya udah saya sign up. Berapa bayarnya? Oh, 3 bulan gratis Bu dengan kode ini. Ya, misalnya gitu ya, promo 3 bulan gratis. Nanti kalau pakai lagi nanti berbayar. Murah kok. Bayar sekali aja atau setahun cuma 50.000 misalnya. Gitu ya. Nah, kemudian sudah tuh bayar-bayar semua. Siapa yang akan ngitungin duitnya, laporan pajaknya dan lain-lain. Itu ada anak finance-nya. Jadi nggak melulu satu startup itu diisi satu orang teknik gitu aja ya. Nah, ini contoh ini ada di gambarnya. Ada satu mas-mas yang suka program, satu lagi ini ya, itu mbaknya yang marketing ya kan, ya. Seperti itu. Ya, itu aja. Udah lewat banyak waktunya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Baik, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih saya ucapkan. Bagi kita semua sangat berharga ya, dapat mendengarkan materi yang sangat menarik dan tentunya sangat membuka wawasan kita tentang sebuah digital teknologi dan startup yang mana sangat penting, apalagi di era kita sekarang yang sangat serba digitalisasi semuanya, karena digital teknologi dan startup mampu menjadi penggerak inovasi, peluang ekonomi baru, serta meningkatkan efisiensi dan tentunya mampu menghadapi daya saing global yang sangat tinggi pada era kita saat ini. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Namun, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sambil rekan-rekan mempersiapkan pertanyaan, mari kita sama-sama saksikan video iklan yang akan ditayangkan oleh operator. Kepada operator, disilakan. Selamat datang di STE Kasih Bangsa, pusat pendidikan yang tidak hanya memberikan ilmu teori, tetapi juga membentuk para entrepreneur masa depan. Di STE Kasih Bangsa, kami percaya bahwa pengalaman praktis adalah kunci kesuksesan. Itulah sebabnya kami menawarkan program inkubasi bisnis selama 5 semester, di mana mahasiswa kami terlibat langsung dalam pengembangan dan pelaksanaan ide bisnis mereka. Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori bisnis tetapi juga menerapkannya dalam praktek. Kami mendukung mereka untuk mendirikan dan mengelola startup mereka sendiri, mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia nyata. Selain itu, Senat Mahasiswa berperan penting dalam mendirikan dan mengelola startup di kampus. Mereka mendapatkan pengalaman berharga dalam kepemimpinan, pengelolaan proyek, dan inovasi. Para alumni kami telah membuktikan bahwa program kami efektif. Banyak dari mereka kini sukses menjalankan bisnis mereka sendiri, memimpin perusahaan, dan menciptakan dampak positif di industri mereka. Kami juga memberikan kesempatan melalui beasiswa bagi calon entrepreneur berbakat yang ingin memulai perjalanan mereka di dunia bisnis tanpa kendala finansial. Bergabunglah dengan STY Kasih Bangsa dan jadilah bagian dari komunitas yang berkomitmen untuk menciptakan entrepreneur handal. Kami akan mendampingi setiap langkah Anda dalam meraih kesuksesan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website kami www.setiakasihbangsa.ac.id atau hubungi nomor kami di 0811722885. Untuk informasi pendaftaran bisa kalian ketik di bit.ly PNB Kasih Bangsa 2024 dan juga melalui media sosial kita. Mari wujudkan impian bisnis Anda bersama kami. Sampai jumpa. Selamat datang di Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, mitra strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja dosen untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berdaya saing. Kami adalah lembaga yang berdedikasi untuk memberikan layanan terbaik bagi dosen dan perguruan tinggi, dengan visi membangun SDM unggul melalui pengembangan kinerja dosen yang terintegrasi. Kami memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang menjadi pusat keunggulan dalam pengembangan kinerja dosen, mendorong inovasi dan penelitian yang berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi dan kontribusi sosial. Misi 1.
memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan kompetensi dosen. 2. Mendukung pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan industri dan masyarakat. 3. Mendorong kolaborasi riset yang inovatif dan berdampak. 4. Menyediakan dukungan teknologi pendidikan bagi dosen. 5. Menilai kinerja dosen dan memberikan insentif untuk prestasi. 6. Menjadi pusat informasi tren terbaru di bidang pendidikan dan riset. 7. Menumbuhkan budaya inklusif dan kolaboratif untuk keunggulan akademik. Inilah para pemimpin di balik visi dan misi besar LPKD. Kami dengan bangga memperkenalkan Dewan Eksekutif dan Dewan Pendiri LPKD yang telah memberikan dedikasi dan komitmen luar biasa untuk memajukan kinerja dosen dan pendidikan tinggi di Indonesia. LPKD memiliki unggulan layanan yaitu pendampingan akreditasi jurnal, pendamping akreditasi institusi, kolaborasi perguruan tinggi dengan asosiasi, badan penerbit, simpati cloud, sewa server repository, dan IO seminar nasional dan internasional. Inilah fasilitas kantor kami, ruang di mana inovasi dan kolaborasi bertemu. Dengan fasilitas yang dirancang untuk mendukung produktivitas dan kenyamanan, kami berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif bagi seluruh staff dan mitra kami. Bersama LPKD, kami hadirkan APJI, Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, wadah profesional bagi pengelola jurnal untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, dan memperkuat publikasi ilmiah di Indonesia. Kami dengan bangga menyambut APJI, tempat berkumpulnya para profesional dalam pengelolaan jurnal. Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, APJI, yang bertujuan membantu pengelola jurnal di perguruan tinggi atau lembaga lain yang berkaitan dengan penerbitan jurnal dan juga menyediakan program pelatihan dan pendampingan yang dapat meningkatkan kualitas SDM dosen dan peneliti di Indonesia. Inilah Dewan Pengurus Pusat dan Divisi Bidang, tim yang berdedikasi untuk menjalankan roda organisasi. Bahwa hingga saat ini, sudah ada lebih dari 5.000 member terdaftar yang tersebar di seluruh Indonesia. LPKD hadir sebagai penggerak utama dalam membangun jejaring keilmuan di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, LPKD menjadi wadah bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi untuk bersatu, berbagi ide, serta menciptakan solusi nyata untuk kemajuan bangsa. Bersama, kita memperkuat fondasi ilmu pengetahuan demi masa depan yang lebih cerah. Inilah layanan unggulan dari Asosiasi Pengelola Jurnal Indonesia, APJI, dirancang untuk mendukung pengelolaan jurnal secara profesional dan berkualitas, yaitu DOI, Digilib, Siptenan, dan Berita Kampusku. Baik, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan yang terdapat pada kolom chat. Izin membacakan pertanyaan dari Kak Najamuddin dari Kota Bogor. Pertanyaan pertama, bagaimana peran teknologi digital dalam mempercepat pertumbuhan startup di Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045? Dan apa tantangan utama yang dihadapi oleh para pengusaha muda saat ini? 2. Strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung ekosistem startup digital, terutama dalam hal regulasi dan akses terhadap penandaan. 3. Dalam konteks perkembangan teknologi digital, bagaimana startup di Indonesia cepat memanfaatkan data dan kecerdasan buatan AI untuk meningkatkan daya saing di pasar global menjelang 2045. Kepada Bapak kedua narasumber kita, yaitu Bapak Made Leo Raditya serta Bapak Budi Agus Santoso, diperkenankan untuk menjawab. Monggo Pak Made dulu. Oke. Untuk dari siapa tadi? Najamuddin ya, itu Indonesia Emas semua ya, 3 pertanyaannya Pak di kolom chat. Kayaknya semangat menuju Indonesia Emas ini. Oke, nomor 1 itu seperti apa peran teknologi digital dalam pertumbuhan startup di Indonesia menuju Indonesia Emas dan apa tantangan utamanya, gitu ya.
Jadi kalau yang nomor satu, eh, yang pasti peran teknologi yang pertama itu akses pasarnya lebih luas. Itu udah pasti. Platform digital itu memungkinkan produk atau jasanya itu dijangkau konsumen secara nasional bahkan sampai global. Efisiensi operasional, salah satu startupnya Pak Budi, itu efisiensi operasional itu. Ya. Kemudian ya model bisnis pasti ada inovasinya. Jadi teknologi membuka peluang lahirnya model bisnis baru seperti fintech, edutech, dan agrotech ya. Kemudian ada ada kolaborasi dan akselerasi. Sana, jadi ekosistem digital itu memungkinkan kolaborasi antar pelaku usaha, antar startup. Bahkan investor dan inkubator startup juga bisa diajak collab. Jadi di situ peran teknologi digitalnya. Nah, kalau tantangannya, ada tantangan yang lumayan besar seperti literasi digital dan manajerial, terutama di luar kota di Indonesia. Karena saya pernah membuat satu aplikasi BUMDes untuk ya penjualan, mengumpulkan UMKM dan masyarakat bisa belanja lewat aplikasi itu, tapi ternyata literasi digital masyarakat desa itu masih sebatas chat WA, WhatsApp aja. Jadi untuk menggunakan aplikasi baru mereka merasa kaku. Nah, itu tantangan dalam startup. Teknologinya wah, tapi kalau mau merambah ke desa luar kota lah bilang, itu tantangannya adalah di literasi digital. Bisa nggak mereka pakai aplikasinya? Seberapa fasihnya mereka menggunakan aplikasi? Terus yang kedua tantangannya itu ada pendanaan. Itu terbatas, terutama untuk yang early stage. Tapi untuk yang sekarang itu sudah banyak ya. Yang ketiga kualitas SDM. Balik lagi, talent masih susah dicari. Itu tantangannya satu lagi. Ya, jadi itu pertanyaan nomor satu. Mungkin pertanyaan nomor 2 bisa ke Pak Budi. Ini strategi pemerintah, ini pengalaman Pak Budi ini. Ya, oke. Saya coba jawab yang kedua ya. Strategi pemerintah Indonesia mendukung ekosistem startup digital ya, dalam regulasi dan akses pendanaan. Ya, alhamdulillah saya sudah mengalami sendiri bagaimana merasakan pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Perindustrian yang saya ikuti ya. Startup ini dikumpulkan dalam satu wadah ya. Ya, itu wadah namanya Startup for Industry, yaitu para alumni startup for industry, kompetisi sudah itu, baik yang menang maupun yang ingin ikut di sana, dikumpulkan aja gitu. Menang maksudnya dalam masuk final maupun tidak, di sana ada namanya startupforindustry.id. Setiap startup boleh mendaftarkan dirinya, syaratnya sudah memiliki produk dan sudah memiliki badan usaha di situ. Jadi kalau cuma ide saja, produknya ada tapi belum ada yang pakai, sebaiknya jangan. Ya, karena nanti kalau ada customer yang memilih, waktu ditanya, ya kan kasihan customernya. Jadi fokus kita pada customer ya, customer first lah, istilahnya begitu. Nah, regulasinya di sini apa saja ya? Regulasinya itu tadi ya untuk untuk mengamankan bagaimana data-data customer yang kita pegang itu yang sifatnya pribadi, yaitu ada di PDP. PDP Indonesia, Ya, Pak. betul, PDP Indonesia. Kemudian juga dibantu itu untuk kemudahan dalam menerbitkan NIB. Ya, saya sudah satu PT. Seandainya nih saya ingin punya startup lagi, misalnya ya, membuat satu dispenser untuk beras misalnya ya kan, otomatis nih pakai tap, siapa yang mau beli beras 1 liter 2 liter ataupun beras gratis ya kan, pakai bukan dispenser, vending mesin beras misalnya kayak gitu. Dan mungkin ide buat adik-adik ya kayak gitu.
Saya bisa tuh bikin PT baru daripada ditaruh di satu PT yang sama. Nah, bikin aja PT baru. Nanti kita dengan NIB yang kita sudah punya, kita daftar dulu ke OSS itu, nanti keluar NIB-nya, terus kita lanjut ke AHU ya. Ini proses yang lumayan loh ya. Kalian dengan 50.000 bisa bisa langsung bikin. Kalau zaman dulu bikin perusahaan itu rumit. Saya ngalami pertama kali bikin CV tahun 2009 harus datang ke notaris, bayar sekian juta, hampir 5 juta waktu itu. Kemudian saya harus datang kemana, lama lah gitu. Sedangkan kalau sekarang pemerintah memberikan regulasi bagaimana cara membuat NIB cepat, duduk aja sekian jam, sudah jadi, udah ya. Kemudian bikin PT-nya, langsung jadi, sudah keluar ini. Terus daftar pajak nih, jadi wajib pajak kan, PKP. Nah untuk pajak kita harus datang, tapi cepat juga kok, antri paling 1 jam kalau ada antrian ya. Kalau datang pagi jam 8 langsung ditayani gitu. Tuh. Udah cepet, nggak seperti dulu kok. Sekarang OSS itu satu tempat satu pintu jadi. Nah kalau mau bikin startup cepet ya kan, regulasi begitu. Pendanaan nah saya juga jawab di situ tadi, pendanaan apa dulu ini ya. Jangan-jangan nih teman-teman berpikir gini, bikin startup nanti dibantu pemerintah. Ya nggak gitu Ferguson. Nggak seperti itu ya. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini ya. Gratis itu mahal loh ya, hati-hati loh ya. Jadi punya startup misalnya mau ngumpulin botol nih ya, botol nanti di kilo jadi berapa, nanti di recycle jadi berapa, datang ke semua orang itu ya kan. Nah, itu kan butuh dana. Nah, maksudnya dana apa ini, pendanaan mana? Kita harus ada dana pribadi dulu, tunjukkan dulu bahwa kita punya niat satu itu, memecahkan masalah itu. Customer-nya siapa? Yang menikmati hasil kerja kita siapa? Itu di situ ya. Ini dana kita sendiri nih ya kan, butuh operasional dulu kan, kita punya itu. Setelah itu jadi bagus ya, kita presentasikan nih ke pemerintah ya, contoh kayak ikuti kompetisi mana apa gitu. Banyak kok tadi kementerian tuh, banyak tadi itu ikut aja, cari di sana, insya Allah ada lah dalam bulan-bulan ke depan ini. Setelah lebaran ini banyak. Kalau di Startup for Industry besok bulan Juni, ingat ini teman-teman, April ini siapkan ikut di bulan Juni. Waktu itu saya juga ke grup anak-anak developer di mana saya bilang, yuk ini bulan April, siap-siap ya, ayo guys, gas gitu. Sepi. Ini masalah juga ini, nggak ada yang respon, ya kan? Nah kalau sudah jadi kalian punya perusahaan itu, ajukan seperti itu, ya, tunjukkan bahwa kalian memang betul-betul niat, ya. Nah kalau seperti itu kan pemerintah ini pegang duitnya rakyat ini loh, ya kan, pajaknya kita ini, ya, dari PPN, dari penghasilan itu dipegang pemerintah, disalurkan kepada siapa? Nah, kalau kalian punya startup yang ya sekedar gaya-gayaan aja ya nggak dikasih lah. Itu kalau perusahaan kalian itu berguna ya, sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk orang lain tuh, catat tuh. Nah, kalian berguna maka pemerintah, oh ini bagus nih, udah dikasih. Itu pendanaannya. Ya, tapi syaratnya apa? Satu, badan usaha ada. Yang kedua, produk ada. Yuk, jalankan dulu produknya. Butuh waktu lama ya Pak ya, setahun ya Pak. Mulai dari produk jadi sampai ada yang pakai itu setahun. Oke, itu ya. Itu pendanaan. Ada kok, sama ada. Nah, saya juga jawab di situ. Kalau kalian mau misalnya ngajukan ke venture capital nih, venture capital apa sih? Nah, dulu saya juga bingung. Apa? Visi, itu namanya VC atau visi. Visi itu adalah sekumpulan orang-orang berduit nih. Ya, entah duitnya dia atau orang lain ya, ada di situ, dikumpul di satu tempat, dan mereka akan membantu startup-startup itu yang ada itu. Nah, contoh nih punyanya di siapa nih? Ahmad Zaki, Bukalapak, ex pendiri Bukalapak. Setelah dia keluar dari Bukalapak, duitnya udah miliaran, maka dia punya keinginan untuk membantu startup-startup yang seperti kita-kita yang baru mulai nih. Ada loh, saya lupa ya nama visinya apa ya. Ada itu, cari aja di Ahmad Zaki Venture Capital, itu insya Allah ada. Gitu. Presentasikan produknya kalian, pitching lah ya kalau bahasa keren sekarang itu. Produk kalian seperti ini, startup seperti ini, bisnis model canvas seperti ini, ya, profit Pak. Tapi jangan lupa ngomong insya Allah ya. Oke, jadi ya akses pendanaannya seperti itu. Ya. Dan tadi ya, saya jawab lagi. Oke. Ya itu dia, sudah cukup itu. Ya.
Monggo yang nomor 3, Pak. Saya lagi, Pak. Oke. Lanjut. Gantian kah kita? Monggo. Yang nomor 3 itu konteks perkembangan teknologi digital, bagaimana startup di Indonesia dapat memanfaatkan data dan AI untuk meningkatkan daya saing di pasar global. Pemanfaatan data itu bisa menjadi big data analitik ya. Jadi memahami perilaku konsumen, tren pasar, dan pola penjualannya. Jadi untuk ngambil keputusan, contoh misalnya paling simpel, data penjualan toko coklat. Kalau di Bali ada Falala. Itu toko coklat itu ada data penjualannya. Dari sana dibawa ke grafik, dilihat timelinenya seperti apa, sehingga nanti kelihatan polanya. Kalau bisa penjualan 2 tahun 3 tahun, karena kita ngomongin musim, dilihat polanya ternyata di akhir Januari itu naik. Kenapa? Karena Valentine itu penjualan naik. Nah, betul. Kemudian Desember karena Natal itu biasanya coklat. Nah, itu pola penjualan, itu data analitik yang simple ya, yang simple. Ya, betul. Nah, di sana data analitik seperti itu dengan AI, mungkin teman-teman di sini atau Pak Budi pernah nyoba taruh satu data penjualan ke ChatGPT, suruh analisis, dikeluarin analisisnya. Betul, Pak. Secepat itu sekarang. Cepat itu. Saya pakai Dan- begitu, Pak. Dan gratis. Gratis. Saya banyak Bahaya. nggak tahu itu, Pak. Saya pernah iseng Pak, nyoba Pak. Iya. Ada data penjualan ikan koi. Saya kirim ke sana. Analisis stok. Dapat nggak? Oh, iya. Dapat Pak. Luar Jadi biasa. ternyata dari data-data penjualan, itu Excel yang saya kirim. Saya Iya? upload. Iya, data Excel. Jadi dari sana nanti dia munculin ternyata yang paling laku itu lebih baik jualan bibit koi daripada koi dewasa gitu. Oh, gitu ya? Ngeluarin analisis seperti itu dia. Iya. Oh iya. Oh, karena pakannya lebih banyak ya. Iya. Jadi dari data-data yang kita punya itu bisa dianalisis menggunakan AI. Sangat banyak, sangat banyak. Bahkan kalau bimbingan mahasiswa saya itu sudah beberapa yang bikin prediksi penjualan, prediksi stok yang seperti itu. Oh, keren itu. Iya, lumayan lah. Tapi yang namanya grafik seperti itu nggak selalu benar, cuman ya dapat analisisnya dapat. Iya, masih butuh sentuhan kita. Terus juga itu kalau data historis, contohnya kalau di AI ada itu tadi Pak, chatbot ya. Kita bisa buat customer service robot gitu. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. Hmm. Terus ada juga deteksi fraud itu bisa. Kemarin hackathon BI kayaknya yang mengadakan hackathon itu membuat aplikasi AI untuk mendeteksi fraud di data keuangan. Itu sudah ada. Saya ingat persiapan dana hibah ada dari pemerintah juga itu nanti untuk teman-teman mahasiswa, ada P2MW kayaknya mau datang. Bulan apa? Di bulan-bulan sama kayaknya Mei Juni, pokoknya habis Lebaran ini bakal banyak. Benar. Siap-siap tuh. Mana Tahun yang lalu teman-teman saya semua? ngirim berapa ya? 12 kelompok startup yang lolos 7 mahasiswa, rata-rata 15. Mantap, Pak. Inkubator, Pak. Rata-rata pendanaannya 15 juta untuk ide Itu saja. doang ya? Iya, jadi Bagus lah. dapat 15 juta untuk mengaplikasikan idenya. Terus ada juga kayaknya P2MW-nya itu kategori yang scale up. Jadi sudah ada transaksi, itu untuk mahasiswa khusus itu. Bisa diikutin nanti. Itu jawaban nomor 3 untuk AI, perannya data dan AI ya seperti itu. Punya data, taruh di AI-nya, terus dapat analisis. Ini kalau pertanyaannya, ada lagi nih Pak, Viria dari mahasiswa SD Kasih Bangsa.
peran penting, seberapa penting peran komunitas inkubator, akselerator dalam membantu pertumbuhan startup? Nah, ini karena saya di inkubator bisnis, mungkin saya yang jawab ya Pak ya. Monggo. Monggo. Ya, jadi startup kalau baru mau buat, inkubator bisnis yang punya peran. Itu yang pertama. Dia yang akan menghubungkan yang mau bikin startup sama mentor, sama coach itu untuk belajar keuangan, belajar manajemen dari produksi sampai penjualan, manajemen human resource, itu semua inkubator bakal ngajarin. Kemudian kalau peran komunitas, nah ketika startup perlu sesuatu, perlu orang pajak ke komunitas pajak untuk belajar pajaknya. Perlu teknologi baru ke komunitas teknologi. Biasanya komunitas-komunitas ini yang ada banyak dan murah, saya bilang ya murah, Ya, itu adalah kampus. Itu betul. di dalam sana itu banyak apa ya, hidden gem kalau saya Hidden gem. bilang. Betul, Pak. Walaupun ya mereka masih belajar, tapi itu yang kita perlukan. Dan juga kampus juga memerlukan kasus untuk mereka pelajari terus, riset terus. Itu komunitas. Kalau akselerator udah jelas, Accelerate, dia bikin ngebut startup. Caranya ya dikasih dana, itu dikasih bensin, itu akselerator perannya. Pasti membantu pertumbuhan digital startup. Semoga menjawab ya. Baik. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Badeleo Raditya Eskom MM dan Bapak Budi Santoso AMD yang telah memberikan jawaban yang sangat informatif dan inspiratif. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Kak Najamuddin dan Kak Firia ya. Baik, mengingat waktu yang sudah semakin sore,